إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan banyak dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangatlah begitu singkat. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Kehidupan yang sementara yang tidak ada orang yang langgeng di dalamnya. Semuanya akan kita tinggalkan dunia ini. Segala yang kita miliki, segala yang kita sayangi, semuanya kita akan tinggalkan. Dan tidak akan ada yang bersama dengan kita kecuali amalan kebaikan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka wasiat kami melalui mimbar ini, hendaknya kita banyak mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang memiliki jiwa pasti akan mengalami kematian. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudahkah kita pada hari ini mempersiapkan tempat kita di akhirat kelak? Kebanyakan dari kita jemaah sekalian, ketika kita bangun dari tidur kita, tidak ada yang ada dalam pikiran kita kecuali hanya memikirkan bagaimana kehidupan kita di dunia ini yang kita akan hadapi hari ini ataupun besok. Sangat sedikit yang memikirkan ketika kita bangun untuk bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita nanti di akhirat kelak di dalam surga yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat-tempat yang layak. Sebagaimana kita di dunia ini tidak ingin tinggal kecuali di dalam rumah yang baik yang layak kita tinggali, maka demikian pula nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang beriman di dalam rumah-rumah yang mewah, di dalam istana-istana yang megah, ketika mereka memiliki amalan-amalan yang baik.
Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dengannya seseorang bisa meraih tempat yang layak, rumah yang mewah di akhirat kelak. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah. Ini syaratnya jamaah sekalian. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan satu rumah yang mewah, yang megah di dalam surga. Hari ini banyak di antara kita yang bekerja untuk mendapatkan rumah yang mewah, mempersiapkan dirinya untuk tinggal di suatu kompleks perumahan yang mewah, walaupun itu mungkin dicicil di setiap bulannya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana nanti di akhirat kelak supaya dia bisa tinggal di dalam satu rumah yang mewah. Maka di antara amalan yang dengannya seseorang bisa meraih rumah yang mewah nanti di akhirat kelak, apabila dia membangun masjid karena Allah. Man bana masjidan lillah, siapa saja yang membangun masjid lillahi, karena Allah, dia mengharapkan balasan dari Allah. Dia tidak ingin membangun masjid untuk mendapatkan pujian ataupun agar namanya disebutkan di setiap hari Jumat ataupun menjelang salat tarawih. Nah, diumumkan namanya, bukan itu yang dia inginkan. Lillah, tapi karena Allah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kabibhasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, dalam riwayat yang lain dikatakan dia bertaghi bihi wajah Allah, dia mengharapkan wajah Allah, walau kamabhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung. Nah, masjid yang dia buat walaupun itu kecil, selama lillah, karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Jemaah sekalian, mari kita memikirkan bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan rumah yang mewah di akhirat kelak. Adapun di dunia ini, nah, semuanya kita akan tinggalkan. Betapapun rumah itu begitu mewahnya, maka semua akan dia tinggalkan rumah. Tidak ada yang kekal kecuali rumah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di akhirat kelak. Dan di antaranya adalah dengan membangun masjid karena Allah. Demikian pula di antara amalan yang dengannya bisa kita meraih rumah yang mewah nanti di akhirat kelak, apabila seseorang bersabar ketika dia ditimpa musibah. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan bahwasanya Allah berkata kepada para malaikat, "Qabattum na'am walada 'abdi." Apakah kalian telah mencabut dan mewafatkan na'am putranya seorang hamba di antara hambaku? Kata para malaikat, "Na'am ya Rabb, iya wahai Rabbku." "Qabattum samarata fuadi." Apakah kalian telah mencabut dan mewafatkan dan mematikan buah hatinya si hambaku tersebut? Qalu na'am, kata para malaikat, iya wahai Rabbku. Maka Allah mengatakan, bertanya, dan Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Madza qala 'abdi? Apa yang diucapkan oleh si hambaku itu ketika putranya meninggal? Maka malaikat mengatakan, na'am. Malaikat mengatakan bahwasanya si hamba tersebut istarja'ah. Dia mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini yang hendaknya kita ucapkan pertama kali ketika kita mendapatkan musibah. Malaikat mengatakan istarja'a, madza qala 'abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut ketika buah hatinya kalian ambil, kalian wafatkan? Qala istarja'ah. Dia melakukan istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar.
Nah, dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Nam hamidallah. Baik. Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa summu baital hamdi. Nah, ketika para malaikat ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dilakukan oleh si hamba tersebut ketika putranya meninggal, dia mengatakan hamidallah, dia memuji Allah wastarja, kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah mengatakan ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku tersebut satu rumah di dalam surga. Wasummu bi baitil hamd, dan berikanlah nama rumah tersebut dengan baitul hamd, rumah pujian. Jadi di antara kiat-kiat untuk kita bisa mendapatkan rumah di akhirat kelak di dalam surga, itu kita bersabar ketika ada musibah jamaah sekalian. Ketika ada orang-orang yang kita cintai meninggal, hendaknya kita mengucapkan kalimat istirja, bahkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau dia mampu untuk sampai ke tingkat itu, maka dengan inilah Allah mengatakan ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan satu rumah bagi hambaku tersebut di dalam surga. Wasummu bi baitil hamd, berikan nama rumah itu dengan rumah pujian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antaranya jemaah sekalian yang dengannya seseorang bisa meraih rumah yang mewah di dalam surga apabila seorang tersebut senantiasa menjaga salat 5 waktunya, kemudian setelah itu dia menjaga salat-salat sunnah rawatibnya. Karena tentu orang yang menjaga salat sunnah rawatibnya, konsekuensinya dia harus menjaga salat 5 waktunya, salat 5 waktunya. Dalam hadis yang sahih dari hadisnya Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan dalam Sahih Muslim radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga salat sunnahnya, yaitu salat sunnah rawatibnya dalam sehari semalam 12 rakaat, 12 rakaat, dia menjaga salat-salat sunnahnya, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, demikian pula setelahnya, demikian pula setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum salat subuh 2 rakaat. Jumlahnya semuanya 12 rakaat. Nabi mengatakan bunyalahu bihinna baitun bil jannah, akan dibangunkan untuknya bagi orang tersebut satu rumah di dalam surga. Maka hendaknya jamaah sekalian, jangan hanya kita memikirkan bagaimana kita membuat rumah kita di dunia ini megah, mewah, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Apabila kita meninggalkannya jamaah sekalian, entah siapa yang akan menempatinya nanti setelah kita meninggal dunia. Tetapi jangan kita pernah lupakan bagaimana cara untuk kita meningkatkan rumah kita yang mewah nanti di akhirat kelak, rumah yang selamanya, yang abadan, yang tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang memiliki semangat, antusias untuk kita mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat, kehidupan yang mewah dengan berbagai macam fasilitas. Yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, binaul jannati, bahwasanya bangunan-bangunan di dalam surga itu labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin, adalah batu batanya, batakonya terbuat dari emas, demikian pula perak. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dan hendaknya kita menjaga amalan-amalan kita jamaah sekalian. Jangan sampai bangunan-bangunan yang telah kita persiapkan, yang dengannya kita bisa meraih rumah yang mewah di dalam surga, kemudian ternyata nanti kita di akhirat
bangunan-bangunan itu adalah hancur lebur. Naam, seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan tersebut debu, seperti debu-debu yang berterbangan, hancur lebur. Naam, amalan-amalan yang mereka telah lakukan, rumah-rumah yang mewah yang dengannya mereka mengharap mendapatkan rumah yang mewah tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadi hancur lebur, berantakan, seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Ketika dia beramal, dia tidak ikhlas dalam melakukannya. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam mempersyaratkan untuk mendapatkan satu rumah di dalam surga bagi orang yang membangun masjid di dunia ini. Nabi katakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan suara, bukan untuk supaya namanya diumumkan di depan mimbar di setiap hari Jumat ataupun di setiap menjelang salat tarawih pada bulan Ramadan, tapi dia membangunnya karena Allah. Maka hendaknya kita menjaga kemurnian amalan kita, jangan sampai tercampuri dengan unsur-unsur riya. Riya ataupun sum'ah. Dia membangun karena mau dilihat, dia menyumbang karena mau didengar bahwa dia telah menyumbangkan hartanya sekian dan sekian. Apabila kita termasuk dalam golongan tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan yang telah Allah sebutkan tadi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami perhadapkan kepada mereka amalan yang mereka telah lakukan di dunia, faj'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan, hancur, berantakan. Jamaah sekalian, juga di antara hal yang akan menyebabkan amalan-amalan kita menjadi runtuh seluruhnya apabila kita masih senang untuk datang ke dukun-dukun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin aw arrafan, dukun yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, itu arraf, orang-orang mengetahui tempatnya ataupun pencurinya satu barang yang hilang, itu arraf. Ataupun kahin, orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang, para tukang ramal. Siapa yang mendatangi dukun-dukun seperti ini, kamu fasaddaqahu, kemudian dia benarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Kalau dia telah kafir, berarti maknanya seluruh amalan-amalannya menjadi rusak seluruhnya, karena dia adalah orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik, niscaya segala amalan kebaikanmu akan hancur seluruhnya, akan batal seluruhnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hancur seluruh amalan-amalan kebaikan yang mereka telah lakukan. Maka waspadalah, jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian ketika ada masalah larinya kita ke dukun-dukun. Wallahul musta'an. Juga di antara hal yang bisa menghancurkan rumah-rumah mewah kita nanti di akhirat, ketika kita meninggalkan salah satu salat. Jamaah sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita 'amalu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, faqad habita 'amalu, maka telah batal, hancur seluruh amalan-amalan kebaikan mereka. Sehingga apa yang mereka harapkan ketika mereka beramal, seluruhnya tiada berguna nanti di akhirat kelak. Kenapa? Mereka telah menghancurkannya sebelum mereka meninggal di dunia ini. Maka mari kita menjaga kemurnian amalan kita, jamaah sekalian, menjaga tauhid kita, menjaga niat kita, ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah